Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Oke, sudah makan semua? Sudah. Sudah? Berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan Bapak ya hari ini? Bisa. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang mengenal keindahan di sekitar kita. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang estetika. Nah, dan pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal keindahan di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita mengawali pembelajaran kita dengan doa. Anak-anak, marilah kita semua siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa, dan marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita awali pembelajaran kita dengan ice breaking. Mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Oke, silakan anak coba perhatikan di sekelilingnya. Mungkin teman sebangkunya yang tidak hadir. Ada? Ada, Pak. Siapa yang tidak hadir? Iya. Kenapa? Sakit? Pak. Sakit apa? Lambung. Lambung? Waduh, segera berobat itu. Pram. Oke. Nah, anak-anak, coba anak-anak pejamkan mata sejenak. Lalu bayangkan benda apa di sekitar kita yang membuat hati anak-anak senang saat melihatnya. Silakan. Oke, bentuk dan cirinya itu unik. Contohnya, benda yang menurut anak-anak itu kelihatan indah di sekitar kita. Kupu-kupu, terus kipas angin. Oke, kipas anginnya kenapa kelihatan indah? Bisa berputar. Oke, nah dari pertanyaan itu, adapun tujuan pembelajaran kita terkait hari ini, tema kita pada hari ini yang pertama, siswa mengamati keindahan di sekitar. Lalu yang kedua, siswa mampu mengasosiasikan atau mendefinisikan keindahan atau artistik dari benda-benda di sekitarnya. Nah, ada yang tahu indah itu apa sebelum di slide? Indah yang bagus. Pernah tidak anak-anak melihat sesuatu yang enak dipandang? Contohnya kayak bunga. Oke, kenapa bunga itu kayak enak sekali kalau dipandang? Oke. Warna, mulai dari warna, wangi juga. Oke. Nah, keindahan itu seperti sebuah rasa senang yang kita dapatkan saat melihat atau merasakan sesuatu. Nah, indah itu tidak selalu tentang benda yang mahal atau berkilau. Kadang sehelai daun kering dengan urut-urut yang unik atau sebuah batu kerikil yang punya bentuk lucu juga bisa jadi indah atau bisa disebut dengan indah. Nah, keindahan itu ada di mana-mana, anak-anak. Di langit, di pohon, di bunga, bahkan di sampah yang bisa kita daur ulang jadi barang baru. Nah, kira-kira nih contoh keindahan lain selain yang Bapak sebutkan. Misalnya keindahan di langit. Terus salah satunya juga sudah disebutkan oleh anak Irlan tadi, yaitu bunga. Oke, pantai itu siapa lagi? Gunung, terus danau. Nah, sesuatu yang menurut kita indah karena
itu karena berdasarkan panca indera dan perasaan kita menarik perhatian. Objek yang kita lihat itu menarik perhatian kita, sehingga objek yang kita lihat itu kita sebutkan sebagai apa? Sesuatu yang indah. Nah, salah satu contohnya tadi gunung. Jadi siapa yang biasa suka melihat sunset? Oke. Anak senja semua ya. Nah, lalu yang berikut seni di sekitar kita. Seni bisa ditemukan di setiap sudut kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat anak-anak melihat sebuah botol bekas yang dihiasi dari vas bunga, itu sudah termasuk seni. Atau saat anak-anak melihat awan di langit yang bentuknya seperti hewan, itu juga bagian dari keindahan alam yang bisa menginspirasi kita untuk apa? Berkreasi. Jadi seni itu adalah cara kita melihat dan mengekspresikan apa yang kita anggap indah dari benda-benda di sekitar kita. Siapa yang pernah mendaur ulang barang bekas? Siapa? Buat apa? Buat tong sampah dari plastik. Oke. Nah, kenapa anak-anak memilih memanfaatkan plastik untuk dijadikan sebagai tong sampah? Oke, untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang berikut setelah kita memahami tentang setelah kita mengenal tentang keindahan, lalu yang berikut kita sudah mengenal tentang seni yang ada di sekitar kita, berarti kita sudah mulai melatih berkreasi. Lalu yang berikut membuat karya indah sendiri. Jadi anak-anak nantinya setelah memahami tentang keindahan, lalu bisa berkreasi, nantinya akan membuat sebuah karya sendiri. Itu berdasarkan objek atau peralatan ataupun barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, itu kita semua adalah seniman cilik. Jadi kita semua ini ternyata seniman cilik anak-anak. Kita bisa membuat karya seni yang indah dari apa saja yang kita temukan. Seperti contoh tadi kita objek yang kita lihat di awan itu seperti awan yang berbentuk seperti atau membentuk sesuatu, misalnya kayak manusia, muka orang, terus ada juga awan yang berbentuk kayak hewan. Nah, sehingga itu menjadi sebagai referensi kita untuk membuat karya baru. Nah, yang berikut contoh keindahan di sekitar kita. Itu yang pertama, bunga yang berwarna-warni di taman. Yang kedua, pelangi setelah hujan. Yang ketiga, langit biru di pagi hari. Nah, kira-kira ada lagi yang bisa memberikan contoh terkait keindahan yang ada di sekitar kita. Selain taman bunga, selain pelangi yang muncul setelah hujan. Tadi sudah disebutkan juga tadi pemandangan yang ada di gunung, di pantai. Apa lagi? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan video yang akan Papa tampilkan. Ini adalah video sebagai tambahan pemahaman materi kita pada hari ini. Silakan disimak karena nanti habis ini ada tugasan. Sorry. Ini kayaknya ice breaking kayaknya. Itu.
mungkin sekian dulu untuk materi kita pada hari ini. Yang berikut ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak berbentuk kuis. Silakan anak-anak yang bisa menjawab silakan maju. Dapat. Mau hadiah apa? Sabar dong. Gimana lagi nih? Sore. Nice. Sudah. Oke, silakan anak perhatikan dan bacakan dan juga dengarkan baik-baik pertanyaan yang ada pada kuis. Bapak perlu bacakan kembali soalnya toh? Lanjut. Soalnya keindahan alam dapat ditemukan di. Silakan Kak Inde. Yang mana? Opsi yang keberapa? 1, 2, 3, 4. 2 Pak. Gunung yang Oke, coba kita klik ya. Oke, benar. Silakan maju. Maju di sini. Ada game. Oke, jadi Bapak ada game untuk yang bisa menjawab. Bapak ada game. Nah, gamenya silakan sebutkan 3 contoh keindahan di sekitar kita yang Kak Inde tahu. Di taman sawah sama langit. Di taman sawah sama langit. Oke, tepuk tangan untuk Kak Inde. Nah, pertanyaan yang kedua, itu hadiahnya itu. Pertanyaan yang kedua, keindahan di taman biasanya terlihat dari opsi yang pertama, sampah yang berserakan, opsi yang kedua, bunga yang berwarna-warni, opsi yang ketiga, semua benar, dan opsi yang keempat, rumput yang kering. Bunga yang berwarna-warni. Oke, kita coba klik ya. Oke. Sabar Kak Kupaya. Bisa ulang nggak? Nah, manakah yang bukan merupakan contoh keindahan di sekitar kita? Tempat sampah yang Oke, kita coba klik ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, keindahan di pantai biasanya terlihat dari yang pertama semua benar, yang kedua pasir putih yang bersih, yang ketiga bangunan hotel yang megah, dan yang terakhir suara bising kendaraan. Pasir putih yang coba kita klik ya. Dan anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan kuis dari Bapak, itu artinya anak-anak sudah memahami materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, yang berikut untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, karena kita diawali dengan kuis tadi pada awal pembelajaran, dan sebelum pulang kita juga harus senang. Silakan anak-anak bangkit berdiri dari tempat duduknya.
Renggangkan badan, siap untuk bergoyang. Siap, Pak. Ayo semua gerak. Pagi, memakai seragam baru, memakai sepatu baru, Ku pakai tas yang baru. diri yang gembira, mengucapkan baru, bertemu guru yang baru. Begini aja. Nah. Pagi-pagi Pakai seragam baru, pakai sepatu baru, pakai tas yang baru. Sekolah yang gembira, bertemu teman baru, bertemu guru yang baru. jangan malu-malu, Senang hatiku, ku tak takut. Oke. Nah, gimana anak pembelajaran kita pada hari ini? Berikutnya seru? Oke. Nah, sedikit sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, adapun kesimpulan terkait pembelajaran kita itu adalah keindahan di sekitar kita dapat dilihat dari alam, benda-benda di rumah, lingkungan sekolah, dan berbagai karya seni. Kita mengenali keindahan melalui warna-warna yang menarik, bentuk yang rapi, suara yang merdu, serta susunan yang teratur. Dan anak-anak, karena pembelajaran kita diawali dengan doa, kita juga menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita yang pantas untuk berdoa, dan marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak pahami, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.